Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya langsung saja ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung atau cara mencari atau membuat peta korelasi data kelompok R product moment. R product moment. Nah, kalau di video sebelumnya kita membuat peta korelasi buat data R product moment di mana N itu lebih dari 30 atau lebih dari 30. Nah, sekarang untuk data kelompok bagaimana? Nah, di sini sudah tersaji sebuah data nilai sorof yang ada di variabel X, kemudian nilai nahwu yang ada di variabel Y. Kemudian ini nilai-nilai ini kita kelompokkan ya. Untuk cara mengelompokkan di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan, artinya cara mencari intervalnya ya, interval berapa, interval 3 atau 5. Nah, itu sudah saya jelaskan ya. Mungkin di sini ada sedikit penjelasannya tentang mencari sebuah interval. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya. Ya, di situ HA ada korelasi positif yang signifikan antara nilai berbahasa dan nilai materi nahwu. Kemudian tidak ada korelasi positif HO. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua yaitu menyiapkan peta korelasi dengan urutan kerja sebagai berikut. Nah, untuk membuat peta korelasi untuk data kelompok kemarin sebelum saya jelaskan. Namun untuk penghitungan setelah kita menemukan atau setelah kita membuat peta korelasi itu saya sudah menjelaskan. Nah, yang pertama yaitu langkah membuat peta korelasi mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi untuk variabel X di situ ditemukan 70, nilai terendah 41. Nilai tertinggi dari Y 80, terendah 51. Ya, jadi 70, 71 untuk nilai X. Sedangkan kalau untuk nilai Y-nya yang paling terendah itu 51, kemudian 80, yaitu mencari total rank-nya. Kemudian yang C yaitu menetapkan besar atau luasnya pengelompokan data. Nah, ini untuk intervalnya itu berapa, cara menghitungnya bagaimana. Untuk variabel X, maka setelah kita mencari rank-nya tadi, di situ temukan 30 ya. Rank dari variabel Y itu 30. Nah, untuk mencari interval dari 30 itu berarti kita harus yaitu untuk mencari interval rumusnya itu yaitu rank seper berapa yang mana hasilnya itu antara 10 sampai 20 ya. Itu kemarin untuk rumusnya, di sini tidak ditampilkan rumusnya ya, langsung saja. Nah, setelah ditemukan yaitu rank dibagi berapa yang hasilnya antara 10 dan 20. Nah, di sini disepakati bahwa rank itu dibagi menjadi 3, maka hasilnya 10. Ranknya di situ 3 ya. Kemudian untuk yang Y juga itu sama, 3 juga ya. Untuk ranknya 30, kemudian dibagi berapa yang hasilnya 10 antara 20. Ternyata di situ ditemukan 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke cara pembuatan
peta korelasinya. Nah, seperti ini. Ya. Tadi di sebelumnya, nah di situ kan yang di kotak yang asli nilai di kotak-kotak untuk penyajian nilainya di situ ada 45, 43, 41, 48. Nah, setelah kemudian ditentukan intervalnya atau pengelompokannya, bahwa di situ pengelompokannya di situ yaitu interval 3, 41, misalkan 41 berarti 42, 43. Ya, situ intervalnya itu interval 3. 44 sampai 46, 47 sampai 49. Nah, kemudian itu diurutkan, ya. 41 sampai 43 itu ada berapa orang? Jadi dihitung, ya, yang di dalam sajian nilai-nilai yang ada di kotak-kotak banyak itu, yang ada 86 semuanya itu dihitung dengan interval 3, 41 sampai 43 berapa, 44 sampai 46 berapa, dan seterusnya. Kemudian juga untuk variabel Y seperti itu, dengan interval 3 berarti dari nilai-nilai yang sudah disajikan dari variabel Y di situ, yaitu yang paling rendah yaitu 51, 53 sampai yang tertinggi 78 sampai 80. Nah, itu dihitung 51 sampai 53 berapa, 54 sampai 56 berapa, 57 sampai 59 berapa, 60 sampai 62 berapa. Nah, di situ sudah ditemukan frekuensi masing-masingnya. Ada 5, 11, 8, 7, 5, 8, 15, 6, 10, 11. Yang mana hasil akhirnya yaitu 86. Nah, ini langkah untuk membuat peta korelasi. Ini langkah yang pertama seperti ini. Ini langkah kedua. Ya, langkah pertama kita harus mencari pengelompokannya dulu, intervalnya dulu. Setelah ditemukan, baru kita buat seperti ini. Kemudian masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu membuat peta korelasinya. Nah, bagaimana cara membuat peta korelasinya? Nah, di sini kan sudah terjadi tadi sudah kita hitung pengelompokannya yang ada di variabel X di sini. Nah, variabel X itu interval 41 sampai 43 ada 8, 44 sampai 46 itu ada 7, 47 sampai 49 itu ada 5, dan seterusnya. Dan juga untuk variabel Y juga sudah ditentukan. 51 sampai 53 itu 5, 54 sampai 56 itu 11, dan seterusnya sampai hasil akhirnya 86. Nah, kemudian kita membuat peta korelasinya. Ya, seperti di video sebelumnya. Di situ ada X, ya, variabel X dan variabel Y. Variabel X itu yang bagian atas, itu namanya variabel X. Ya. Di sini saya berikan warna untuk variabel X. Ya. Variabel X, maka di situ ditulis sesuai dengan pengelompokannya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Yang dari kiri itu yang terkecil dan sampai yang terbesar, 41, 43, 44, 46, 47, 49. Kemudian untuk variabel Y-nya itu yang berada ke bawah, ya. Untuk yang berada ke bawah. Di sini akan saya warnai. Nah, di sini ini untuk variabel Y-nya. Itu untuk variabel Y-nya. Ya. Kalau untuk variabel Y itu dimulai yang paling atas, yaitu yang paling tinggi sampai yang terendah. Di situ yang paling tinggi 78, 80, kemudian yang terendah yaitu 51 sampai 53. Nah, setelah seperti ini kita membuat peta korelasi seperti ini. Ya. Kemudian langkah kedua kita menentukan frekuensinya masing-masing. Ya. Di sini sudah
ditentukan ya. Untuk frekuensi misalkan 41, 43 itu ada berapa? 41, ini 41, 43 itu ada 8, berarti 6 tambah 2. Nah, untuk menempatkan frekuensinya di sini itu tinggal kita menyocokkan saja, artinya menempatkan supaya hasil masing-masing frekuensinya itu pas. Ya. Di sini kita menempatkan tidak apa-apa, ditempatkan di tempat yang sembarang, yang mana hasilnya nanti setiap frekuensi itu pas sesuai dengan yang ada di data. Misalkan 41 sampai 43 itu berapa, 44 sampai 46 itu berapa. Nah, untuk frekuensinya atau tail listnya itu ditempatkan sembarang, terserah, itu bisa secara acak. Yang penting di situ pas, sehingga jumlah akhirnya di sini untuk frekuensi F ya, itu ada 11, 78 sampai 80 11, 75 sampai 77 itu ada 10, 72 sampai 74 itu ada 6, 69 sampai 71 itu 15, dan sebagainya sehingga hasil akhirnya 86. Begitu juga untuk variabel X-nya. 41 sampai 43 itu ada 8, 44 sampai 46 itu ada 4, 3, berarti 7, dan seterusnya, sehingga hasil akhirnya sama-sama 86. Ya. Itu untuk mencari menempatkan tail list atau menempatkan frekuensinya. Nah, kemudian di situ ada yang namanya Y1 dan X1, sama seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah deviasi buatan namanya. Deviasi buatan itu kita membuat sendiri, artinya kita mengambil bagian yang tengah dari frekuensi itu ya, kita sejajarkan bagian yang tengah, kemudian kalau yang ke atas itu namanya deviasi positif, kemudian 0 setelah kita ketahui pertengahannya yaitu 0, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, ke bawahnya -1, -2, -3, -4 ya. Itu deviasi negatif, sama dengan X nya juga. Nah, kemudian setelah itu kita mencari yang namanya FY ya. FY ini adalah perkalian antara 11 ini dikali 5, hasilnya 55, dan seterusnya ya. Kalau kita memakai rumus misalkan seperti ini, kan di sini dihapus dulu. Nah, setelah dihapus, maka di sini sama dengan yang 11-nya diklik, kemudian berikan tanda seperti ini. Ini adalah tanda kali ya dalam Excel, kemudian seperti ini, enter 55, kemudian seterusnya ya, dan seterusnya seperti itu. Begitu juga yang FXY ini sama. Nah, ini hasil dari 8 dikali 4. Kemudian untuk mencari FY sudah tadi. Untuk mencari Y1 kuadrat di situ kan, untuk Y1 kuadrat itu 25. 25 itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari, karena di sini adalah tulisannya Y1 dalam kurung Y1 kuadrat, ini berarti hasil dari 5 dikali 5 ya. 5 dikali 5. Nih, Y1 ini dikali 5 dikali 5. Ini 4 dikali 4, 3 dikali 3, 2 kali 2, 1 kali 1, 0 kali 0 ya, -3 kali -3, dan seterusnya sama.
seperti yang di X juga, seperti itu. Kemudian untuk hasil F titik dalam kurung Y kuadrat, nah disitu ada 275, 160, 54. Itu dari mana? Itu adalah dari perkalian antara frekuensi dengan dalam kurung Y kuadrat, ya. Frekuensi di sini saya hapus dulu, ya. Nah, sama dengan frekuensi 11 dikali Y kuadrat sini sama dengan 275, dan seterusnya seperti itu, sama 275. Begitu juga Fx1, ini adalah hasil perkalian dari F frekuensi X dikali dalam kurung X kuadrat, hasilnya 182, 63, 28, 0, 12 dan sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir, ini mungkin agak panjang caranya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ya. Ini adalah penjumlahan antara tail list dengan deviasi buatannya. Misalkan di sini saya jelaskan ulang. Tuh, di sini 225. Ini dari mana 225 ini? Nah, 225 ini sekarang kita coba untuk menghitung lagi, ya. Misalkan sama dengan sama dengan buka kurung 2, kemudian klik frekuensi atau tail list dari 78, 80, yaitu yang pertama 3. Kemudian diklik untuk yang deviasi buatan yang sejajar dengan 3 ini, yang deviasi buatan X, ya, yang sejajar dengan 3 ini. Di sini dikali dulu, kemudian 3, ya. Kemudian dalam kurung, tutup kurung, ditambah buka kurung, ditambah di sini untuk yang 78, 80 itu untuk yang frekuensi keduanya atau tail list keduanya itu 4, ya. Setelah itu dikali dengan deviasi buatan yang sejajar dengan 4, deviasi buatan X, ya, yang sejajar dengan 4, yaitu 4. Tutup kurung, ditambah lagi, buka kurung untuk tail list yang terakhir dari 78, 80 itu, yaitu 4 dikali deviasi buatan X sejajar dengan 4 itu 5. Kemudian kalau sudah habis, tutup kurung 2, kemudian dikali deviasi buatan yang Y yang sejajar dengan variabel 78, 80. Nah, barulah enter, hasilnya 22, 225, ya. Jadi seperti itu, sama. Untuk cara yang lainnya pun sama. Nah, misalkan kalau di sini 72. Ini hasil dari mana 72? Nah, di sini saya berikan contoh lagi juga, ya, biar lebih jelas. Sama dengan buka kurung 2. Kita ambil di sini yang 6, berarti variabel 6, kemudian dikali deviasi buatan Y nya, yaitu 2, min 2, ya. Kemudian tutup kurung, ditambah buka kurung 2, ya, dikali
min 3 tutup kurung, ya, karena sudah habis maka tutup kurungnya 2, ya. Kemudian barulah dikali deviasi buatan yang X yang sejajar dengan 41 43. Klik, maka hasil akhirnya 72. Jadi seperti itu, ya. Kemudian masing-masing dijumlah, ya, masing-masing dijumlah untuk yang FY nya berapa, 75, Y dalam kurung Y kuadrat, kemudian hasil akhir dari F titik Y dalam kurung Y kuadrat 775, hasil akhir dari X dikali Y itu 660. Nah, biasanya untuk X dikali Y ini sama hasilnya, ya, 660. Tujuh untuk yang X ini hasilnya 885, 803, 60. Nah, untuk langkah saya yang selanjutnya kemarin sudah saya jelaskan, ya, untuk mencari R product momennya. Nah, jadi mungkin seperti itu, ya. Jadi seperti ini untuk membuat peta korelasinya. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.